Sebuah kisah berjudul Tokoh yang Tidak Populer. Dia dilahirkan di sebuah desa yang tidak termasyhur sebagai anak seorang perempuan petani. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Dia bekerja di sebuah bengkel kayu hingga mencapai usia 30, lalu selama 3 tahun dia menjadi tukang dakwah dan tukang cerita yang berkeliling dari desa satu ke desa yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Dia tidak pernah menulis sebuah buku pun. Dia tidak pernah memiliki sebuah kantor. Dia tidak pernah memiliki sebuah rumah. Bahkan, dia juga tidak pernah memiliki keluarga. Dia tidak pernah bepergian jauh lebih dari 300 km dari tempat kelahirannya. Dia tidak memiliki surat kuasa kecuali dirinya sendiri. Selama 3 tahun terakhir dalam hidupnya, gelombang pendapat umum menentang dirinya. Para sahabatnya lari meninggalkan dia. Salah seorang dari mereka bahkan mengkhianatinya. Seorang lainnya malah menyangkalnya beberapa kali. Dia diserahkan kepada para musuhnya dan menerima banyak penghinaan dari mereka. Dia dipaku di atas kayu salib di antara 2 penjahat paling kakap pada zamannya. Tak kala dia hampir mati, para tentara membuang undi untuk sepotong pakaian yang masih dimilikinya. Tak kala meninggal dunia, dia dibaringkan di dalam kubur yang dipinjamkan dari seorang teman. Saat ini, hampir 2000 tahun sesudah masa hidupnya di dunia, dia ternyata masih menjadi inspirasi umat manusia. Maka, saya berani berkata, dari semua tentara yang pernah berbaris, dari semua pelaut ulung yang pernah mengarungi samudra, dari semua anggota parlemen yang pernah duduk dalam pemerintahan, dan dari semua raja yang pernah bertahta, tak seorang pun sanggup mempengaruhi kehidupan umat manusia di atas muka bumi ini seperti Dia. Dia adalah Yesus Kristus. Teman-teman, itulah kisah inspiratif mengisahkan seorang tokoh yang tidak populer, tetapi dia sanggup mempengaruhi kehidupan umat manusia di atas muka bumi ini. Dialah Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.